Bismillahirrahmanirrahim. Allah wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa radio online Palopo Mengaji dan juga media sunnah Kabupaten Bantaeng. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya untuk kita semua, mengistiqomahkan kita di atas tauhid was sunnah, di atas keimanan dan amalan saleh. Dan insyaallah ta'ala kembali di pertemuan ini dalam kajian online dengan tema rambu bagi setiap penuntut ilmu. Dan kita sudah masuk atau masih di bab yang ketiga, ya. Bab yang ketiga, di mana di bab ini terdapat 2 pasal. Dan alhamdulillah sudah kita sebutkan pasal yang pertama, yaitu jalan-jalan atau cara-cara dalam mendapatkan atau meraih ilmu. Dan kita insyaallah ta'ala akan masuk ke pasal yang kedua, di mana di pasal yang kedua ini beliau penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan Al-Faslus Tsani, pasal yang kedua, akhta'u yajibu al-hadru minha, kekeliruan, kesalahan yang wajib untuk setiap penuntut ilmu berhati-hati dari hal tersebut. Wajib atas setiap penuntut ilmu menjauhinya dengan sejauh-jauhnya. Ini sekaligus rambu bagi setiap penuntut ilmu. Wa hunaka akhta'un yartakibuha ba'du talabatin 'ilm. Di sana ada beberapa kekeliruan atau terdapat beberapa kekeliruan yang sebahagian penuntut ilmu itu melakukan kekeliruan tersebut. Nah, hanya sebahagian. Minha al-hasad. Di antara kekeliruan tersebut yang wajib untuk kita berhati-hati adalah kedengkian. Dengki. Ya. Apa itu dengki? Kata beliau, wa huwa karahatu ma an'ama Allah bihi ala ghairihi wa laysa huwa at-tamanni zawalun ni'matillahi ala al-ghair bal
huwa mujarradun an yakrah al-insanu ma an'ama Allahu bihi ala ghairihi fahadha huwa al-hasadu sawa'un tamanna zawaluhu aw yabqa walakinnahu karihun lah. Yang dimaksud dengan dengki atau hasad adalah kebencian dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan berupa nikmat kepada orang lain. Ya. Membenci apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa nikmat atas orang lain atau kepada orang lain. Ini namanya hasad. Ya. Nah, ada orang diberikan nikmat duniawi atau nikmat agama. Orang lain benci hal tersebut. Tidak suka kalau dia ada pada si fulan. Ini namanya hasad. Ya. Dan ada yang hampir semakna dengan hasad, tapi dia tidak tercelah, yaitu ghibthah. Ya. Ghibthah. Iya. Nah, adapun hasad ini dia tidak suka itu ada pada orang lain. Dan biasanya ini menimpa mereka yang selevel. Mereka yang punya profesi yang sama. Ya. Mereka yang punya pekerjaan yang sama. Atau mereka yang sama-sama pengangguran. Ya. Nah, dan jarang terjadi, walaupun tidak mustahil, jarang terjadi terjadi hasad antara profesi yang berbeda. Tukang cukur hasad sama tukang daging. Jarang. Ya. Nah, yang terjadi tukang cukur hasad sama tukang cukur yang lain. Tukang daging juga hasad sama tukang daging yang lain. Penuntut ilmu juga hasad kepada penuntut ilmu yang lainnya. Demikian pula yang punya pekerjaan yang sama. Atau bahkan sama-sama tidak punya pekerjaan. Sesama pengangguran. Atau sesama jomblo. Antara dia dan saya sama-sama jomblo. Ini terkadang terjadi kedengkian atau hasad. Nah, iya. Dan kapan seseorang benci hal tersebut ada pada orang lain, iya, itu sudah disebut dan dianggap sebagai dengki atau hasad. Dan bukan maksudnya berangan-angan supaya nikmat tersebut hilang dari orang lain, bukan. Sekedar benci saja, tidak suka kalau itu nikmat ada pada orang lain. Itu sudah hasad namanya. Walaupun dia tidak berharap itu hilang, walaupun dia tetap menginginkan nikmat tersebut ada pada yang didengki. Ya. Tidak ada perbedaan. Apakah dia mau itu nikmat hilang ataukah tetap ada pada si yang didengki, tapi yang jelas dia tidak suka itu ada pada yang didengki. Nikmat tersebut ada padanya. Kama haqqaqa dzalika Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala faqala al-hasadu karahatul insani ma an'ama Allah bihi ala ghairihi.
sebagaimana yang telah ditahqiq ya oleh Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani, dikenal dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan dengki itu adalah engkau benci pada orang lain dari apa-apa yang telah Allah berikan nikmat kepadanya. Nah, wal hasadu kad la takhlu minhu nufus, yani qad yakunu ittirariyan lin nufusi, walakin jaa fil hadithi idza hasadta fala tabghi wa idza dhananta fala tuhaqqiq, yani anna al-insana yajibu alayhi idza ra'a min qalbihi hasadan min ghairi an la yabghi alayhi biqawlin aw fi'lin fa inna dhalika min khisalil yahudi alladzina qala Allahu anhum fi suratin nisa, am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allahu min fadlih faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan azima. Nah, dan kedengkian itu terkadang pada diri manusia itu tidak pernah lepas. Nah, terkadang pada diri manusia yang namanya kedengkian selalu ada. Nah, ini terkadang orang mau tidak mau, suka tidak suka, ternyata dirinya dihinggapi oleh kedengkian. Nah, tetapi disebutkan di dalam hadis, apabila engkau hasad, maka jangan berlaku zalim. Jangan melampaui batas. Jangan melakukan ucapan atau perbuatan yang melampaui batas. Dan apabila engkau berprasangka, maka jangan kamu realisasikan prasangkamu. Yani, kalau ada seseorang yang ditimpa dengan hasad atau kedengkian, maka dia wajib untuk memperhatikan hatinya. Nah, kalau memang ada hasad dalam dirinya, dia mesti perhatikan dirinya, dan kemudian dia tidak boleh akibat dari hasad tersebut dia tidak boleh berlaku yang melampaui batas. Apakah itu bentuknya ucapan atau perbuatan. Sebab kapan dia lakukan yang demikian, maka dia telah melakukan salah satu di antara karakter kaum Yahudi. Apa karakternya kaum Yahudi? Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 54. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Ataukah kalian, wahai kaum Yahudi, dengki kepada manusia, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, atas apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari keutamaan Allah. Sungguh kami telah memberikan keutamaan berupa Alkitab dan hikmah. Demikian pula dengan kerajaan yang besar
kepada keluarga Ibrahim. Nah, ya, ini hasad dan dengki ternyata adalah sifat dan karakter kaum Yahudi. Dan ini yang disebutkan dalam Al-Quran dan bukan cuma pada ayat ini. Kalau ada seorang penuntut ilmu menumbuh suburkan hasad dalam dirinya, ya, maka ini sama saja dia telah mewarisi salah satu sifat dan karakternya kaum Yahudi. Nah,